Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oleh pilu Yesus saya disembuhkan. Dia sendiri telah mati dan menanggung segala sakit penyakit saya pada tubuhnya. Dengan kata lain, waktu saya terima perjumpaan kudus, artinya Tuhan mati bukan untuk saya, mati sebagai saya. Saya terima dan kesembuhan terjadi dalam tubuhnya. Kenapa? Karena jiwanya, pikiran, perasaannya seturut sesuai dengan firman Allah. Maka tubuh yang penyakit dibebaskan, ekonomi yang terpuruk diubahkan, hubungan yang kacau dipulihkan. Ada kata amin? Itu terjadi kesempurnaan dalam roh. Tapi proses yang dia terjadi, yang kita biasa sebutnya bekas-bekas manusia lama. Apa saudara yang kasih? Itu ada, tapi jangan ternak, apalagi besar-besarkan dengan berkata, lu belum tahu kalau bebem setan foe. Lu belum tahu kalau bebem setan kumat. Itu dengan kata lain berarti selama ini Bapak ikut Tuhan tapi ada piara setan ya. Bapak ada sembunyi setan di mana? Ha? Ibu ada sembunyi setan di mana? No. Kelemahan itu ada karena kita ini manusia. Katakan ini tubuh lemah karena jatuh dalam dosa. Katakan. Makanya bisa sakit. Itulah sebabnya kita mesti pakai jaket, kita mesti pakai helm, atau kita mesti lindungi diri kita dari hujan angin. Zaman dulu Anda bisa bayangkan, Adam dan Hawa tinggal di taman, tidak ada rumah. Aduh, karena pohon beringinnya bagus. Terserah. Tapi saudara lihat, karena waktu itu tidak ada hujan. Mereka hidup dalam kesempurnaan. Nah, sekarang Anda melihat sisa-sisa manusia lama ini ada. Makanya dia bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis atau daging kita. Waktu kita buka-buka HP itu kan suka muncul-muncul toh? Muncul toh? Muncul mantan, muncul apa? Orang mantan, oh mantan punya namanya, muncul ini, muncul ini. Itulah sebabnya saudara katakan, saya berkuasa atas HP saya. Katakan, come on. Nah, itu dia. Karena apa? Pengaruh-pengaruh kita ini pasti ada. Nah, untuk membereskan itu anugerah menjamin kita. Haleluya. Amen. Kelemahan kita ditutup dengan anugerah yang berlimpah. Haleluya. Apa yang dikatakan ayat ini yaitu kegagalan untuk mencapai sasaran. Disitulah anugerah Allah, kemurahannya yang tidak pantas untuk kita menerimanya, tersedia bagi pemberdayaan dan kemenangan kita. Kasih karunia tersedia dalam apa? Ukuran yang sangat melimpah. Haleluya. Tidak pas-pasan. Anugerah yang ukurannya apa saudara? Tidak pas-pasan. Itu yang dimaksudkan ayat itu tadi. Semakin Anda berkata ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, maka anugerah tidak pas dengan kelemahan saja. Anugerah selalu melampaui kelemahan kita. Melampaui kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Haleluya. Bukankah ini perlu kita mengagumi Tuhan yang luar biasa? Amin. Amin. Ini sesuatu yang wow, membuat kita terkagum Tuhan. Anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa. Anugerah yang melepaskan saya, membebaskan saya. Berlawanan dengan pemikiran tradisional. Anugerah Tuhan tidak meninggalkan kita saat kita meleset dari sasaran atau jatuh dalam kelemahan dan dosa. Tradisional bilang begini. Tradisional bilang begini, agamawi, Taurat bilang begini, mata ganti apa? Mata ganti mata, tangan, kesalahan, ganti kesalahan. Nah, karena kamu sudah salah, tadi mata ganti apa? Kesalahan ganti apa? Nah, sekarang saya sudah salah, berarti saya mesti ganti dengan apa? Mesti ganti dengan apa? Salah, dan biasanya salah satu bunganya 100. Coba Anda
yang belum atau saya tidak tahu keadaan saudara. Saya pernah alami. Begitu satu kali bersalah, rasanya mesti doa banting-banting diri sampai beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian baru rasa impas. Itu yang namanya salah ganti apa? Salah ganti salah plus bunganya. Salah ganti apa? Plus apa? Bunganya. Akibatnya apa saudara yang kasih? Orang tidak lagi melihat anugerah. Orang pakai Taurat, mata ganti mata, salah harus apa? Salah. Dan biasanya penganut, apakah itu dia suami, apakah dia istri, apakah dia seorang laki atau perempuan, atau kekasih, siapa saja. Kalau dia penganut Taurat, dia akan senang kalau melihat orang bersalah mengaku terus menerus kepada dia. Maaf ya, besok salah. Maaf ya, salah. Sampai orang bilang, ya saya maafkan kamu, itu tunggu 3 tahun. Akibatnya, dia boleh Kristen, lebih dahsyat lagi, dia boleh bahasa roh, hafal ayat, deklarasi doa patahkan tengking, tapi dia tidak mengalami kebebasan dalam anugerah. Kenapa? Karena tidak memahami anugerah dengan cara yang benar, tapi dia memakai sistem tradisional, agamawi. Mata ganti mata, salah ganti salah. Kekerasan ganti apa? Kekerasan. Kepahitan ganti dengan kepahitan. Dengan alasan apa yang ditabur orang itu yang dituai. Sebenarnya salah alamat, salah alasan itu. Umat Tuhan, dengar ini. Ada satu penghiburan bagi saya dan saudara hari ini. Bahwa Tuhan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Itulah sebabnya Dia tidak meninggalkan kita terpuruk dalam kelemahan kita. Tapi di dalam semakin banyak dosa, dengan kata lain, semakin banyak kelemahan saudara, anugerah menjadi berlimpah. Menjadi berlimpah. Apa saudara? Dengan kata lain, pengalaman sehari-hari kita alami. Umat Tuhan, ketika kita berada di tempat di tengah-tengah kelemahan dan kegagalan kita, itulah situasi yang tidak sempurna. Situasi yang membuat kita tidak bisa, orang katakan srek, lega. Rasanya ada sesuatu yang menghalangi kita. Tapi mari pagi hari ini saudara yang kasih, Tuhan deal dengan saya dan saudara bukan karena bisanya kita, tapi karena anugerah yang ditaruh dalam diri kita. Bank saja tidak akan cairkan dana melebihi yang kamu punya, bukan? Betul saudara? Ada 1 juta, ambil berapa juta? Sekarang tidak dapat lagi. 1 juta sudah potong admin 10.000. Saudara ingat? Dengar, sorga sekali kamu mengampuni, menerima pengampunan, selamanya diampuni. Sekali lagi. Sorga sekali mengampuni, selamanya kamu diampuni. Lalu, Pak, kenapa saya minta ampun dosa? Saya minta ampun dosa karena saya sudah diampuni. Kenapa kita suami istri mudah mengampuni? Karena kita suami istri. Coba kalau orang lain yang menyakiti kita. Kita bilang, oh, Bapak, saya mengampuni Bapak. Tapi Bapak, tolong buang air Bapak yang kotor itu jangan arah ke rumah saya. Anda tidak bilang, oh, saya mengampuni Bapak, tetangga. Nggak apa-apa, air saya ini di teras, ini kamar saya, kasih masuk aja air buruknya, air baunya. Kan tidak begitu bukan? Kita minta keadilan. Keadilannya Tuhan apa? Semakin kelemahan bertambah, anugerah semakin berlimpah. Berbeda dengan tetangga kita perlakukan. Berbeda dengan orang lain kita perlakukan. Karena kita menuntut dan harus. Tetapi kenapa Tuhan? Dengar ini saudara yang kasih. Kalau tidak berlimpah-limpah, itu bukan anugerah. Apa saya katakan? Kalau bukan atau tidak berlimpah-limpah, itu bukan anugerah. Dengar, kita akan bahas ini lebih tuntas. Arti dari Roma 5 ayat 20 bahasa aslinya dalam bahasa Yunani begini. Tuhan memberi kita
ukuran kasih karunia yang sangat melimpah untuk area dan kelemahan dan tantangan kita. Katakan, sangat melimpah. Apa saudara? Wah, tarik nafas dulu. Saya mau supaya saudara katakan sangat melimpah, come on. Yes. Saya mesti tahu itu. Katakan sekali lagi, anugerah yang sangat melimpah, come on. Anugerah yang sangat melimpah. Dari mana saya tahu? Itu ayat-ayat yang kita baca dengan Paulus tadi. Yang begitu paling rusak, paling bejat. Bahkan saya pernah membaca tulisan-tulisan dari teolog-teolog. Ini teolog, bukan Alkitab. Teolog mencatat. Paulus saking ganasnya, istrinya menceraikan dia. Lebih ngeri. Tapi itu kan teolog yang menafsirkan. Saya tidak perlu bilang. Saking ganasnya dia. Kata berlimpah dalam bahasa Yunani, pleonazo. Coba katakan pleonazo. Pleonazo berarti berlimpah atau meningkat. Sebagai kata perbandingannya disebut lebih banyak. Ada satu kata Yunani yang namanya huperperiso. Coba katakan huperperiso. Huperperiso. Coba katakan. Huperperiso itu artinya apa? Huperperiso itu, saudaraku yang kasih, melimpah tak terkira. Nah, perisau sudah berarti meluap. Tetapi ada awalan yang dikatakan huperperiso. Periso saja itu sudah artinya meluap. Kata huper, di mana kita mendapatkan bahasa Inggrisnya hyper. Coba katakan hyper. Apa saudara? Hyper. Kita bilang hypermart. Bahasa Inggrisnya apa? Hyper. Kalau tambah dengan grace berarti apa? Hyper grace. Yang artinya apa? Anugerah yang berlimpah tiada. Di dalam Alkitab tidak tulis hyper grace. Tapi dalam bahasa Yunani kalau kita urun pelan-pelan buka kamus, Anda dapat itu. Hiperperosa. Coba katakan hiperperosa. Artinya anugerah yang tiada taranya. Haleluya. Haleluya. Coba Anda mulai membayangkan. Tuhan mengampuni, menerima kita, membenahi kita, membereskan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita dengan anugerah yang tiada taranya. Wow. Saudara lihat. Lalu orang bertanya. Atau orang kasih komen. Wow, gereja tidak boleh berkhotbah tentang hyper grace. Nanti jemaat dapat kesempatan. Oh, karena menerima anugerah yang berlimpah, maka kita berbuat dosa. Jawab pertanyaan saya. Paulus menerima anugerah yang sama? Saudara menerima anugerah yang sama dengan Paulus? Saya tanya, Paulus murtad? Kalau Paulus tidak murtad, anugerah yang sama membuat Anda juga tidak murtad. Amin. Jawaban saya seperti itu. Hyper grace ini dipertentangkan oleh banyak orang. Tapi saya membaca dan saya baru temukan. Ternyata ada hiperperosa. Masa hipermart saja kita setuju dan kita belanja menjadi. Bahkan waktu belanja, Pak ada kartu, saya sana ada kartu, saya belanja langsung saja. Tapi ada ibu-ibu bilang, maaf, sampai pulang, tolongnya bawa kartu, mampung kartu hipermart. Kenapa? Soalnya belanja 7 juta. Potongannya banyak. Saya lihat, hipermart saja dikasih kartu langganan. Supaya kita menjadi apa? Katakan begini, saya penerima hipergrace. Katakan! Amen. Yes. Nah, saya tambahkan lagi. Gereja seringkali tidak memahami ini sehingga apa? Gereja membendung ini perbuatan-perbuatan kelemahan dengan apa? Injil Dracula. Saudara-saudara awas ya kalau tidak berdoa. Gempa akan cari kamu. Awas ya kalau tidak memberi. Setrika rusak atau setrika panas akan kasih rusak kamu punya celana. Awas ya kalau tidak memberi. Awas ya kalau tidak berpuasa, akan datang pada kamu. Akibatnya apa? Orang mau memberi karena takut.
Dengar, saya rombak semuanya. Hipergrace menerangkan, semakin banyak kekurangan dan kelemahan, bahkan dosa, anugerah melepaskan saya. Dengan kata lain, ketika berlimpah-limpahnya anugerah, dengar baik-baik, anugerah berjalan terus, dosa tinggal di tempat. Waktu Anda lihat ke belakang, Anda berkata, goodbye hidup lama, aku berkemana-mana. Amen. Karena Anda berjalan, anugerah membawa saudara berjalan. Tapi dosa selalu mengikat saudara, betul kan? Dan saudara tahu, kebenaran yang paling fresh sekarang ini 2020-an ke atas ini, yaitu pemulihan Injil kasih karunia. Pemulihan apa saudara? Satu bapak pendeta, dia pernah berjumpa dengan saya, dia bilang, Bapak, saya ini marah anak saya. Saya bilang, lu tahu, saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan, saya mesti jadi teladan dari atas mimbar. Kalau kamu tidak bertobat, kalau anak-anak semua tidak baik, nanti keluarga saya, nanti pelayan saya bilang apa? Lalu saya bilang kepada bapak itu, saya bilang, Pak, Tuhan memanggil Bapak bukan karena Bapak sempurna. Oke, Tuhan memanggil Anda bukan karena Anda sempurna. Lalu saya mulai membeberkan kesaksian-kesaksian tentang kelemahan-kelemahan di dalam keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Baru dia pukul tes. Lalu dia tanya, bagaimana saya sekarang? Saya bilang, sekarang katakan oleh anugerah. Sebagaimana aku ada, semuanya karena apa? Anugerah. Oh, terjadi terobosan. Haleluya. Dengar, seringkali kita menaruh harga diri kita atas perbuatan baik. Dengar, Tuhan tidak pernah malu ketika Anda jatuh dalam dosa, karena dosa sudah cukup mempermalukan Yesus di atas kayu salib. Yang Tuhan kasih kesempatan, Tuhan bilang apa? Bangkitlah anak, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah sekarang saya tanya aja, ini belum tanya, tapi saya mau kasih tanya, bocoran khotbah ke depan sedikit. Senangkah Anda berjalan dengan orang yang selalu mengingatkan kesalahan saudara? Pertanyaan yang kedua, senangkah Anda berjalan bersama dengan istri yang selalu mengingatkan kesalahan kamu? Senangkah Anda berjalan dengan suami yang selalu mengingatkan kesalahan kamu? Suka? Hah? Kamu bilang apa yang dia selalu kasih? Kamu salah, kamu salah. Lu satu. Hah? Lu pun merah simpan di karung banyak. Lu tahu? Kita tidak aman bukan? Kita tidak aman bukan? Nah pertanyaan inti saya, bagaimana kalau Tuhan tiap hari kasih ingat saudara terpuruk terus? Dengar, lihat saya. Kamu manusia celaka, lu munafik, lu putar balik, lu kikir punya kepala. Lu ini orang Cina juga kalah kikir dengan kamu. Orang Cina itu ekonomis, malu ini kikir ekonomis. Apa yang terjadi kalau Tuhan tuntut kita tiap hari kayak begitu? Saudara bisa radikal cinta Tuhan? Bisa jadi orang yang paling munafik. Radikal. Kenapa? Karena tuntutan. Dengar baik-baik. Itulah sebabnya anugerah datang dari Yesus oleh rohnya. Mengingatkan kita, menegur kita, menginsafkan kita. Bahwa anugerahnya tidak terbatas. Pertanyaan saya yang berikut lagi. Senangkah Anda berjalan dengan orang yang berkata, kalau dia suami, dia bilang, Mam, woi saya bangga sekali, Mama ini luar biasa. Uang 2.000 bawa pulang 1.000, makan 5.000 punya enak. Mama ini luar biasa. Mama ini menghadapi anak-anak dong nih. Omong yang pelan, anakku yang kekasih. Mama senang sekali melihat. Mama bilang, lu jangan pura-pura nih bet. Soalnya Mama, ini beta mau menguatkan Mama. Kira-kira istrinya bilang apa? Papa, antar beta di salon dulu. Beta rasa besok jadi malaikat sekarang. Amin saudara. Amin para istri, para suaminya juga. Dengan Papa beta senang sekali. Papa tuh kalau marah tuh lipat tangan. Padahal Papa tuh kalau marah HP juga dia lempar nanti. Papa kalau marah tuh lipat tangan. Kadang-kadang Papa taruh tangan di belakang baru bilang, anak dong nih kosong. Anak asli pada Papa. Lu leluk muka hidung lu goyang sama kayak Bapak.
Weh, kalau kau bergandeng tangan akan lebih bagus. Mama, jangan sengaja ke beta begitu. Mau uang kau apa? Soalnya papa, sungguh papa ini hari Minggu. Beta dengar firman tadi gereja bilang begitu. Beta harus jadi pengingat, encourager. Saya harus pembesar hati papa. Papa, beta percaya papa. Mungkin hari bapak kasih habis 12 batang bapak. 12 batang besi bukan rokok. Tapi bapak tetaplah suami saya yang tercinta. Dan saya berdoa supaya bapak punya jantung sehat-sehat saja. Dan bapak sudah impoten ya. Langsung dia bilang, oh begitu kok mama. Begitu sudah. Jadi beta dia bilang, minum air campur gula papa. Suaminya dengan legowo kan? Coba dia bilang, lu besok bilang, tuh lu jangan ceker rokok, ceker mabok macam banting selalu. Saudara tahu, kenapa saya pakai ilustrasi yang kelihatannya kasar? Tapi itulah sudah terbiasa bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Coba memperbaiki sebuah bangsa dan negara, dimulai dari keluarga. Tanpa anugerah, hanya dengan kekuatan pemaksaan dan bahkan ada yang bilang, kok beta pegang uang, siapa melawan tidak makan. Semua jadi munafik gitu. Iya bapak begitu bapak dari belakang, setan sudah jalan satu. Nah, sudah lihat? Kenapa itu terjadi? Mungkin saudara bilang, ya karena Oke, saya tutup dengan ini. Apa arti itu semua untuk kita? Tuhan tidak hanya memberi kita jumlah rahmat anugerah yang sama untuk menyesuaikan dengan tingkat keparahan dan kelemahan kita. Tetapi dia memberi kita takaran kasih karunia yang sangat melimpah. Haleluya. Dengan kata lain, di mana area dan wilayah kita, kelemahan dan kekurangan kita, dengar, semuanya ditelan habis oleh anugerah. Katakan, kelemahan dan dosa saya ditelan oleh anugerah. Katakan, itu yang dimaksudkan berlimpah. Itu yang termasuk berlimpah. Nah, berlimpah ini bukan kuantiti. Oh, air yang berlimpah. Dengar, berlimpah ini karena kuasa supernatural. Berlimpah karena apa, saudara? Anda bayangkan darah Yesus dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dan akan datang menjamin kita penyucian, pembebasan, kesembuhan. Itulah supernatural blood of Jesus Christ. Haleluya. Itulah pengampunan yang berlimpah. Jadi saudara kekasih, rahasianya di mana? Ubah fokus kita. Katakan, saya merubah cara pandang saya. Ubah fokus kita, lihat apa yang akan lakukan. Fokus kepada Kristus. Katakan, saya memandang kepada Kristus. Mana negara pergi artinya apa? Menyanyi lagu agama? Bukan. Fokus kepada artinya mengucapkan firman? Bukan. Lebih dari itu. Fokus kepada Tuhan. Itu artinya apa? Dengar. Mungkin temperamen kita agak panas. Mungkin kita sedang bergumul dengan kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita sedang mencari pekerjaan yang lebih baik dari yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita tidak memiliki kualitas tertentu dalam hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang membangkitkan keinginan daging kita. Membangkitkan hal yang terpuruk dalam kehidupan kita. Dan mungkin saudara kekasih, kita sedang menuju satu kebiasaan yang membuat kita puyeng, membuat kita stres. Dengar baik-baik. Coba perhatikan kalimat ini. Apa yang disukai musuh adalah kita merasa bersalah, tertuduh, bahkan merasa dikutuk, berkecil hati. Dan akibatnya apa saudara? Menyerah. Dengar, lihat. Tuhan tidak ingin kita fokus kepada musuh. Fokus kepada karya Kristus. Sudah terlalu lama kita fokus kepada kelemahan kita. Akibatnya kelemahan kita semakin meningkat. Padahal saudara kekasih, koin yang kecil kalau Anda tutup di matamu, bumi menjadi gelap. Semakin kita fokus kepada kelemahan dan kekurangan kita. Dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, perkawinan kita, dalam hubungan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita fokus kepada kekurangan,
kita akan tidak pernah bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Itulah sebabnya musuh akan senang kalau kita terlibat dalam perselisihan, mempersalahkan orang lain. Itulah sebabnya keadaan manusia akhir zaman adalah produk daripada dosa yang dikembangkan oleh musuh dengan memberikan stimulasi lewat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Saya lihat cucu saya satu hari dia ambil tongkat, dia main Super Bruce Lee. Saya bilang, JP, dia kaget sudah. Saya lihat, oh ini pasti nonton YouTube. Saya lihat betul. Kenapa? Karena dia lihat, dia dengar, lalu dia mulai angkat payung menghadap Jeffrey yang dia bukan. Jeffrey bilang, Kenapa? Kenapa saya ilustrasi saudara tertawa? Karena apa yang dia lihat dengar? Katakan, yang saya lihat, yang saya dengar akan muncul di ini dan ini. Mulut dan apa? Nah, jadi saudara yang kasih, jalan keluarnya begini. Daripada kita menyeret-nyeret, kita tuh terbawa dalam kelemahan kita dan membuat kita stres tak berujung, dengar, alihkan pandangan kepada anugerah yang tidak terbatas. Tuhan berurusan dengan kita berdasarkan anugerah yang Dia berikan. Tuhan tidak berurusan dengan perbuatan baik. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, ketika kita dalam kelemahan, dengar baik-baik. Kalau Anda bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini punya kelemahan yang terlalu banyak. Apakah saya menyakiti Engkau? Tuhan bilang, yang kamu alami kelemahan itu, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Tapi kalau kita tanya kepada Taurat, kita tanya kepada manusia yang penganut Taurat, apakah Engkau maafkan saya? Tiada maaf bagimu. Kau sudah keterlaluan. No mercy for you at all. Tidak ada kemurahan bagi kamu. Yang namanya kamu, tidak ada kemurahan. Akibatnya apa? Kita deal dengan orang-orang yang serba itu semua. Di rumah ketemu kayak begitu, di masyarakat ketemu kayak begitu, di gereja juga ketemu kayak begitu mungkin. Akibatnya apa? Perasaan kita untuk merasa bersalah dan tertuduh dan melakukan yang the best dari usaha kita, memacu kita. Akibatnya apa? Saya gagal di sini, saya pindah di sana. Saya pindah, datang di sana ada gagal lagi. Akibatnya apa? Kita menjadi orang yang gagal di mana-mana. Tapi dengar pagi hari ini, dengar tulisan ini. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya melimpah atas kita dan melalui suatu indah dalam hidup kita. Artinya apa? Tuhan tetap menanti perubahan-perubahan kita. Haleluya. Amen. Tuhan menanti perubahan kita. Tuhan tidak akan memaksa kita untuk radikal, tapi Dia semakin mendidik kita. Itulah sebabnya anugerah yang kita terima adalah guru besar yang akan merubah hidup dari dalam keluar. Katakan dari dalam keluar. Nah, jadi ketika Tuhan deal dengan saya dan saudara, Tuhan tidak memakai kacamata manusia atau Taurat, tapi Tuhan memakai Yesus sebagai ukurannya. Tuhan, apakah Tuhan mau sembuhkan saya dari penyakit ini? Tuhan bilang, Yesus sudah menanggung segala penyakitnya. Tuhan, maukah Tuhan keluarkan saya dari kesulitan ekonomi yang begini parah? Tuhan berkata, anakku Yesus telah menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya engkau boleh menikmati berkat-berkat. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan membenarkan pengakuan-pengakuan kita berdasarkan kerendahan diri yang palsu yang datang dari tuntutan Taurat. Tuhan hanya membenarkan kita sebagai orang-orang yang penerima kasih karunia. Coba buka tangan, saudara, katakan, saya menerima anugerah yang berlimpah. Haleluya, katakan, saya menerima anugerah yang berlimpah. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, kalau kita renungkan jauh dalam kehidupan sehari-hari, saudara lihat, Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf pernah disakiti oleh saudara-saudaranya.
Tapi Yusuf, dia mengalami penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai dia. Sehingga Yusuf mengalami perubahan-perubahan. Dia dapat mengampuni kakak-kakaknya, mengampuni saudara-saudaranya. Karena roh Tuhan bekerja di dalam dia. Karena kasih karunia bekerja di dalam dia. Umat Tuhan, apapun kelemahan saudara pagi hari ini, dengar, anugerah yang terbatas itu. Mari kita aminkan kebenaran ini. Saudara bangkit, beri kita katakan, Roh penuhiku, mengalir. Ya, Roh Kudus akan membawa kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Haleluya, amen. Ku buka Mari saudara, keluar dari keterpurukan kita, keluar dari membatasi Tuhan, mengkotakkan anugerah Tuhan, mengakuariumkan anugerah Tuhan. Kembali keluar, anugerah yang berlimpah mengalir dalam kita. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, kubuka. Buka hati, Yes, hampiri Tuhan. ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara mendengar firman pengajaran hari ini, mari kita mendengar dan mengaminkan setiap kebenaran yang berkata anugerahnya berlimpah. Kalau Paulus yang ganas, yang bejat, yang paling hina, yang paling berdosa, Allah mampu merubah dia dan sampai akhir hidupnya dia mati dengan cara yang mengenaskan karena dia mati dengan cara dibunuh. Anugerah melepaskan dan menyelamatkan Paulus dari hari ke hari saat dia berjalan mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Anugerah yang sama menyertai saudara pagi hari ini. Jangan takut jatuh, jangan takut kalah, karena semuanya telah ditelan oleh anugerah. Dan kalau saudara bersepakat dengan saya pagi hari ini, katakan doa ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini saya menerima anugerah Kristus Yesus. Anugerah Kristus Yesus. Anugerah yang menyelamatkan saya. Anugerah yang menyelamatkan. Anugerah menjadi penebus dosa saya. Anugerah yang menjadi penebus. Melepas saya. Melepas saya. Jadikan saya hari ini Jadikan saya hari ini anak-anak-Mu Tuhan. anak-anak. Lahirkan saya kembali Lahirkan saya oleh anugerah. oleh anugerah. Mulai hari ini Mulai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah Tuhan. Anugerah memerintah hidup saya. Anugerah memerintah. Kebenaran memerdekakan saya. Kebenaran memerdekakan. Anugerah menyembuhkan saya. Anugerah menyembuhkan saya. Haleluya. Dimanapun saudara berada, engkau telah menjadi anak Tuhan. Dan kalau engkau sakit hari ini, dengar, anugerah melepaskan engkau. Sebutkan penyakitmu. Kalau ada penyakitmu, saudara taruh tangan di mana bagian sakit dalam doa ini. Saya berdoa, saya rilis kuasa kesembuhan oleh anugerah Tuhan. Mengalir dan menyembuhkan yang sakit Bapak. Yang sakit bagian darah, pada bagian jantung, kulit, paru-paru, atau pada bagian organ-organ tubuh yang lain. Saya rilis kuasa kesembuhan. You are here. Engkau sembuh oleh darah Yesus. Bilur Yesus melepaskan engkau, menyembuhkan engkau. Mari saudara, sekarang bersyukur kepada Tuhan.
Katakan terima kasih Tuhan bahwa aku orang-orang yang menerima anugerah. Mari ekspresikan kata-katamu kepada Tuhan. Terima kasih bahwa anugerahmu yang berlimpah sudah merubah Paulus, merubah anak-anak Tuhan yang lain dalam Alkitab. Banyak-banyak kesaksian orang mengalami mujizat, mengalami perubahan. Tuhan, Engkau merubah saya sebagai suami, Engkau juga merubah saya sebagai istri, Engkau juga merubah saya sebagai pemuda-pemudi, Engkau merubah saya sebagai bapak-bapak, ibu-ibu. Haleluya, thank you Lord. Mari saudara kasih pujian bagi anugerahnya. Katakan, pujilah anugerah. Blessed be the grace of God. Amen.